You said you want me, but I said I would want myself. Let me crazy with it. I'll put you through hell. Just know me, yeah, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Yovita Apuk dengan NIM 2422411325, kelas G, Prodi PGSD, mata kuliah pengantar pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang empirisme, nativisme, naturalisme, dan konvergensi. 1. Empirisme. Empirisme adalah teori atau pandangan dalam filsafat yang menyatakan bahwa pengetahuan dari pengalaman indrawi atau apa yang kita rasakan dan amati melalui panca indera kita. Menurut pandangan ini, manusia dilahirkan dengan pikiran yang kosong, seperti tabula rasa, dan pengetahuan serta pemahaman kita tentang dunia terbentuk melalui pengalaman yang kita alami, seperti melihat, mendengar, menyentuh, mencium, atau merasakan. Pendirian ini sangat berbeda dengan nativisme yang percaya bahwa beberapa pengetahuan sudah ada sejak lahir. Empirisme menekankan bahwa pengalaman adalah satu-satunya sumber pengetahuan yang sah. Tokoh utama yang berpengaruh dalam empirisme adalah John Locke, yang menggagaskan bahwa pikiran manusia pada awalnya seperti kertas kosong yang kemudian diisi oleh pengalaman. George Berkeley yang berpendapat bahwa semua yang kita ketahui berasal dari persepsi indrawi kita terhadap dunia. David Hume yang menekankan pentingnya pengalaman sebagai dasar pengetahuan dan meragukan pengetahuan yang tidak didasarkan pada pengalaman langsung. Contoh dari empirisme. 1. Belajar mengenal warna. Seorang anak kecil pertama kali melihat benda-benda di sekitar tanpa benar-benar tahu apa itu warna. Ketika dia mulai mengamati benda berwarna merah, hijau, biru, dan sebagainya, dia belajar untuk membedakan warna-warna tersebut melalui pengalaman langsung. Melalui pengalaman mengamati dan berinteraksi dengan objek di sekitarnya, dia membangun pengetahuan tentang warna. 2. Mempelajari panas dan dingin. Bayangkan seorang anak pertama kali menyentuh air panas. Sebelum dia menyentuh, dia tidak tahu bahwa air bisa terasa panas dan menyakitkan. Setelah menyentuh air panas dan merasakan sakit, anak tersebut menghubungkan pengalamannya, pengetahuan bahwa air panas bisa membakar. Ini adalah pengetahuan yang didapatkan melalui pengalaman langsung menyentuh air panas, yang merupakan prinsip utama dari empirisme. Contoh yang ketiga, belajar tentang gravitasi. Seorang anak mungkin tidak langsung mengetahui bahwa benda yang dijatuhkan akan jatuh ke tanah. Tetapi setelah beberapa kali melepaskan mainan atau benda dari tangan, dia akan melihat bahwa benda tersebut jatuh ke bawah. Setiap kali pengalaman ini mengajarkan anak tersebut tentang prinsip gravitasi, meskipun dia belum mempelajari teori fisika secara formal. Dia memperoleh pengetahuan tersebut dari pengamatan dan pengalaman langsung. Kesimpulan dari empirisme mengajarkan bahwa pengetahuan kita terbentuk dari pengalaman indrawi, dan kita mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui apa yang kita lihat, dengar, rasakan, dan sentuh dan cium. Pengetahuan bukanlah sesuatu yang sudah ada sejak lahir, tetapi sesuatu
bahwa sebagian besar aspek dari perkembangan manusia seperti kemampuan untuk belajar bahasa, pemahaman moral, atau kecenderungan untuk berperilaku tertentu sudah ada dalam diri individu sejak lahir. Oleh karena itu, meskipun pengalaman interaksi sosial sangat